Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imamu Abu Hamidin Hujjatul Islami al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ingkila jikalau ditanya fahal yajuzu an tudmira al-ummatu khilafa ma tudhiru. Fahal yajuzu apakah boleh an tudmira al-ummatu menyembunyikan siapa umat, menyembunyikan khilafa ma akan menyalahi sesuatu, berbeda dengan sesuatu tudhiru yang melahirkan, yang menampakkan siapa umat. Apa mungkin, apakah bisa umat itu menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ditampakkan? Kulna kita menjawab, zalika adapun hal itu, ingkanah jikalau itu terjadi, innama yakunu ialah hanya saja ada apa dalik antuk yatin wa iljain adalah atas dasar kepura-puraan dan kepura-puraan. Kalau memang terjadi umat itu menyembunyikan apa yang berbeda dengan apa yang ditampakkan, itu pasti atas dasar kepura-puraan atau keterpaksaan, pura-pura. Wa dzalika yadhharu wa yastahiru, adapun hal itu sesuatu yang dilakukan sebagai kepura-puraan pasti akan tampak dan akan masyhur pada akhirnya. Wa illam yastahir fahuwa muhalun, jikalau tidak menjadi masyhur itu adalah muhal. Mustahil kalau apa yang dilakukan atas dasar kepura-puraan itu mustahil kalau tidak masyhur. Li'annahu yu'addi ila ijtima'il ummati ala dhalalatin wa batilin, karena sesungguhnya hal itu mengantarkan kepada sepakatnya umat atas kesesatan dan kebatilan. Wa huwa mumtani'un, adapun ijtima'ul ummah, sepakatnya umat atas kesesatan dan kebatilan, mumtani'un adalah tak mungkin bidalil sam'i, dengan dasar dalil sam'i, yakni dalil nakli Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tetap berbicara tentang apakah ijma itu bisa terjadi kalau ada seorang ulama yang ahli ijtihad tidak sependapat, gitu kan. Kalau Imam Al-Ghazali kan cenderung ijma tak terjadi kalau masih ada yang berbeda pendapat. Lalu banyak yang menentang. Salah satunya tadi itu, ya. Pendapatnya satu orang menyangkut persoalan dirinya, itu kan tidak bisa melahirkan keyakinan. Masa mungkin pendapatnya satu orang itu bisa berlawanan dengan pendapatnya banyak orang yang melahirkan keyakinan? Itu termasuk syubhat itu. Kemudian as-syubhatus tsaniyatu, adapun syubhat yang kedua, kesangsian yang kedua, anna mukhalafatal wahidi syudzun 'anil jama'ati, bahwa sesungguhnya menyalainya satu orang itu berarti penyimpangan dari jamaah. Penyimpangan dari jamaah, menyempal dari jamaah, kan. Wa huwa manhiyun anhu, sedangkan syudzuz 'anil jamaah itu dilarang. Menyempal dari jamaah itu dilarang.
faqad warada dzammus syadz, maka sungguh-sungguh datang apa celaan terhadap orang yang menyempal. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya asyal, orang yang menyempal dari jamaah, nyimpang dari jamaah, kasyadzi minal ghanami anil qati'i, sama dengan yang menyempal minal ghanami dari jenis kambing, menyempal anil qati'i dari rombongan kambing, ya kan? Dari sekawan kambing. Orang yang sendirian berbeda pendapat dengan yang lain itu kan sama dengan kambing yang keluar dari kawanan kambing. Kulna, kita menjawab, asyadzu ibaratun anil khariji anil jama'ati ba'dad dukhuli fiha. Syad itu artinya, ya, apa artinya syad? Adalah berarti keluar dari jamaah setelah masuk di dalam jamaah itu. Pada awalnya orang itu bersama jamaah, kemudian keluar dari jamaah itu namanya syadz, ya kan. Wa man dakhala fil ijma'i la yuqbalu khilafuhu ba'dahu. Adapun orang yang sudah masuk di dalam ijma' adalah tidak dapat diterima apa khilafnya aman ba'dahu, sesudah ijma'. Dia sesungguhnya awalnya bagian daripada ulama yang ijma', tapi kemudian kok menyempal khilaf, ya khilafnya tak bisa diterima. Wa huwa asyudzudzu, itulah namanya syudzuz, itu yang namanya penyimpangan. Asalnya sudah ada di dalam kok keluar, itu namanya syudzuz. Amman ladzi lam yadkhul aslan, adapun orang yang memang tidak masuk sama sekali, tidak pernah ada di dalam, fala yusamma syadzan, maka tidak dinamakan syadz namanya. Ya, seperti orang yang beda pendapat dengan yang lain, bukan asal, karena memang tidak pernah sama dengan mereka. Fa'ingkilah, jikalau ditanya, ada pertanyaan lain, faqad qala alaihi salamu, Kanjeng Nabi bersabda begini, alaikum bisawadil a'zami fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa anil itsnaini ab'adu. Alaikum bisawadil a'zami, hendaklah kalian bersama-sama kelompok mayoritas. Ini sawad. As-sawadul azam maknanya adalah al-aktsariyah, mayoritas. Hendaklah kamu bersama-sama kelompok mayoritas. Fa inna syaitana ma'al wahidi, karena syaitan itu bersama dengan satu orang. Wa huwa, adapun setan, anil itsnaini, dari dua orang, ab'adu, adalah lebih jauh. Lebih baik berdua daripada sendirian. Setan itu lebih takut mendekat dengan dua orang daripada yang hanya satu orang. Bagaimana dengan hadis ini? Kulna, kita menjawab, arada bihi asyadza al-kharija anil imami. Bermaksud siapa Nabi bihi, dengan hadis di atas, bermaksud asyadza, kepada orang yang menyimpang, al-kharija anil imami, yang keluar dari imam, dari negara, ya, dari imam. Imam ini kan negara. Bi mukhalafatil aksari, dengan menyalahi kelompok mayoritas, ala wajhin yusiru al-fitnata, dengan cara yang dapat menimbulkan fitnah, membangkitkan fitnah. Menyalahi kelompok mayoritas dengan cara menimbulkan fitnah, ya. Bukan sekedar beda pendapat, itu yang dimaksud Kanjeng Nabi di atas. Wa qauluhu, adapun sabda Nabi,
wa huwa anil itsnaini ab'adu, itu apa maksudnya? Adapun setan dari dua orang itu lebih jauh daripada terhadap satu orang. Arada adalah bermaksud siapa Nabi, bihi dengan qauluhu, bermaksud al-hassa kepada mendorong motivasi ala talabir rafiqi fit tariqi, untuk menjadi teman di jalan. Maksud Nabi wa huwa anil abadu itu maksudnya adalah motivasi dari Nabi kepada umatnya agar tidak pergi sendirian melainkan cari teman. Walihada, oleh karena ini, qala alaihissalamu, bersabda siapa Nabi alaihissalam, wassalasatu rakbun, adapun 3 orang itu sudah rombongan namanya, lebih selamat dari gangguan setan. Wa qad qala ba'dhum, berkata siapa sebagian ulama, qaulul aksari hujjatun wa laysa bi ijma'in, pendapat mayoritas itu jadi hujjah, tapi itu bukan ijma'. Jadi meskipun dikatakan bukan ijma', namun tetap menjadi hujjah ya. Pendapat mayoritas itu hujjah, namun ia bukan ijma'. Wa huwa, adapun ba'duhum, mutahakkimun adalah sewenang-wenang, biqaulihi dengan perkataannya innahu hujjatun. Orang yang mengatakan bahwa pendapat mayoritas itu hujjah, dia telah sewenang-wenang. Kenapa dikatakan sewenang-wenang? Idza dalil alaihi, karena tiada dalil alaihi atas qauluhu itu. Apa dasarnya bahwa pendapat mayoritas itu adalah menjadi hujjah? Dari Al-Quran mana, dari hadis mana? Wa qala ba'duhum, dan berkata siapa sebagian ulama, muradi bihi annattiba al-aksari aula, adapun maksud saya dengan mengatakan qaulul aksari hujjatun, maksudnya adalah bahwa mengikuti mayoritas adalah lebih utama daripada mengikuti pendapat minoritas. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Bagaimana jawabannya? Kulna, kita menjawab, hadza yastaqimu fil akhbari, adapun hal ini adalah baru benar menyangkut dalam konteks khabar. Kalau dalam konteks berita, maka berita yang disampaikan mayoritas lebih utama untuk diikuti daripada berita yang disampaikan oleh minoritas. Itu dalam konteks akhbar ya. Wa fi haqqil muqallidi, dan bagi orang yang bertaklid, idza lam yajid tarjihan, apabila muqallid itu tidak menemukan tarjih, tidak menemukan sesuatu yang mengunggulkan bainal mujtahidina, di kalangan para mujtahid, siwal kasrati, selain banyak-banyakan. Artinya kemayoritasan itu ada manfaatnya bagi mujtahid, bagi muqallid ya, bukan mujtahid. Ketika mendapatkan para mujtahid berbeda pendapat tentang satu masalah dan tidak ditemukan dalil yang pentarjih salah satu pendapat itu, maka bisalah dia mengambil salah satu pendapat mereka atas dasar mayoritas, bisa saja itu. Wa ammal mujtahidu, adapun mujtahid bukan muqallid, fa alaihi ittiba'ud dalili, maka ialah wajib atas mujtahid mengikuti dalil. Tidak boleh mujtahid itu hanya berdasarkan mayoritas minoritas ya. Yang menjadi paruan adalah dalil ya. Donal aksari, bukan mayoritas ya.
Yang menjadi dasarnya mujtahid adalah dalil. Bukan banyaknya orang yang berpendapat. Meskipun yang berpendapat 10 orang melawan pendapatnya 1 orang, tapi pendapatnya 1 orang dalilnya lebih kuat, ya ikut yang 1 orang. Li'annahu, karena sesungguhnya in khalafahu, jikalau menyalahi kepada mujtahid wahidun, siapa 1 orang, lam yalzamhu ittiba'uhu, tidak wajib kepada mujtahid apa mengikuti wahid. Karena kalau ada mujtahid lain berbeda pendapat dengan mujtahid itu kan tak wajib mengikuti pendapatnya mujtahid lain. Wa in dhamma, jikalau bergabung ilaihi kepada wahid mukhalifun akhar, siapa orang mukhalif yang lain, orang yang tak sependapat yang lain, lam yalzamhu al-ittiba'u, tidak wajib kepada mujtahid apa ikut. Katakanlah si A itu mujtahid ya. Ternyata ada si B tak sependapat dengan si A. Si A tidak wajib mengikuti si B. Kalau ada si C juga bergabung dengan si B, tak wajib juga bagi si A mengikuti pendapatnya si A dan si C. Walhasil yang jadi pedoman itu dalil, bukan aksar. Itu bagi mujtahid. Mas'alatun wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.